Shalom, kembali lagi bersama Silent Budi. Saya punya seorang teman yang tinggal di lapas selama bertahun-tahun. Dia mengatakan begini, Pak, saya sudah membaca kitab suci itu dari awal sampai akhir sebanyak 14 kali. Tapi begitu banyak yang tidak saya pahami. Jadi untuk memahami kitab suci, pertama-tama kita harus mengalami belas kasih Allah, mengalami berjalan bersama Allah, bersama Yesus Tuhan kita. Hanya satu-satunya cara seperti itu, kita harus mengalami. Santo Yohanes dari Salib misalkan, dia menulis suatu prosa yang sangat tinggi nilainya. Mengapa dia bisa menulis seperti itu? Karena dia mengalami. Semua apa yang dia tulis dia alami. Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan dengan istri, dengan keluarga, dengan seseorang. Dengan istri saya misalkan, saya mengatakan bahwa selama-lamanya saya tidak akan pernah meninggalkan dia. Kenapa? Karena saya mengalami pada saat di mana saya tidak bekerja, saya dianggap sebagai sampah, dan tidak ada penghasilan sama sekali, dan hidup begitu gelap, dia tetap setia menemani saya. Jadi pengalaman akan seseorang, pengalaman akan Tuhan itu membuat kita mengerti segala-galanya. Nah, demikian juga dengan kitab suci. Kitab suci itu adalah sebuah sakramen. Hidup kita juga kita jadikan sakramen. Apa itu sakramen? Sakramen itu adalah tanda kehadiran Allah. Nah, untuk bisa memahami sakramen, kita juga harus mengerti bagaimana Tuhan itu sangat-sangat lucu, betul-betul lucu. Jadi selera humornya Tuhan itu harus kita pahami juga. Kalau tidak, kita juga sulit untuk memahami kitab suci, memahami kehidupan kita. Misalkan begini, Nabi Yeremia misalkan. Nabi Yeremia itu kemana-mana memakai celana dalam dan menaruh kuk. Kuk itu adalah kayu yang dipakai untuk sapi atau kerbau untuk membajak. Di kemana-mana dia memakai itu. Dia mengatakan kepada Israel, "Hai Israel, kalau kamu tidak bertobat, maka kamu akan ditelanjangi oleh Tuhan dan dibiarkan menjadi budak bangsa-bangsa." Jadi seperti yang digambarkan di dalam tubuhnya itu, dia hanya memakai celana dalam dan memakai kuk di pundaknya. Nah, saya berkata kepada Romo Basir, "Romo, kalau saya ke gereja cuma pakai celana dalam lalu bawa kuk gimana?" Ya, Romo bilang, "Ya kamu saya usir." Loh, kan saya niru Nabi Yeremia, Romo. Ya dia kan nabi, kalau kamu pakai itu ya kamu orang gila. Jadi itulah Tuhan itu lucu. Jadi dia bilang begini, "Datanglah kepadaku engkau yang letih, lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Wow, saya akan datang ke dia. Lalu ada lagi, "Pikulah kuk yang kusediakan bagimu, maka bebanmu pun ringan." Loh, saya ini kan sudah berbeban berat, kok disuruh pakai kuk? Kuk itu untuk bajak sawah itu loh, kayu untuk bajak sawah. Nah, orang-orang kudus mengatakan kuk itu terbuat dari emas murni, dan rantai yang mengikat kamu dari Tuhan itu terbuat dari emas murni. Gak ngomong. Kalau ngomong dari dulu, kalau itu terbuat dari emas murni ya saya pakai. Ya kan, siapa yang tidak mau pakai kuk dari emas murni? Saya rasa miliaran orang akan berduyun-duyun berbaris untuk meminta kuk dari Tuhan. Cuman Tuhannya nggak ngomong. Nah, kita nggak ngerti. Karena apa? Kita tidak bisa mengerti selera humornya Tuhan itu gimana.
Kalau kita mengerti selera humornya Tuhan, maka kita akan dengan senantiasa menjalani hidup ini dengan tertawa, sungguh-sungguh dengan tertawa. Nah, saya seringkali bernyanyi Macarena. Tidak punya duit bisa makan enak, makan enak. Jadi setiap kali saya bilang, Tuhan, aku tidak punya apapun untuk dimakan. Ada orang yang datang untuk memberi makan kita. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Tidak pernah berhenti. Itulah selera humornya Tuhan. Nah, saya waktu masih SMP itu dari 11 pelajaran hanya 4 yang dapat nilai 6. Olahraga, PMP, Pancasila, agama, sama bahasa Indonesia. Yang lainnya 4 dan 5. Jadi bisa dibayangkan orang seperti itu, lalu rambutnya gondrong sampai sekarang gondrong ini. Kemudian berkali-kali mau dikeluarkan dari sekolah, lalu sekarang jadi guru. Jadi pada saat reuni teman-teman saya tanya, Lan, kamu kerja apa sekarang? Aku guru. Ya, kamu guru ngajar apa? Ya, aku ngajar fisika, kimia, matematik. Hah? Muridmu itu jadi kayak apa kalau murid gurunya seperti itu? Ya, Tuhan yang memberi pekerjaan kepada saya sendiri heran kok, nggak percaya. Apalagi kamu. Nah, itulah selera humornya Tuhan. Bertahun-tahun saya tidak punya apapun untuk dimakan. Sering kali saya tidak punya apapun untuk dimakan. Tetapi Tuhan mengatakan, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, tolong masak makanan aja, saya sering kali tidak punya. Lalu Tuhan bilang, ya kamu harus pergi ke orang-orang miskin dan kamu memberi makan kepada orang miskin. Ya opo itu? Ya, sudah enggak, untuk makan diri sendiri aja nggak punya, tetapi saya harus pergi ke orang-orang miskin dan memberi makan orang-orang miskin. Dan karena itu dari Tuhan, ya saya jalani. Sekarang sudah tahun ke-6. Jadi setiap Sabtu saya pergi ke orang-orang miskin, membagikan nasi bungkus, boneka, pakaian, baju, apapun lah yang bisa dibagikan. Dan itu dari donatur semua dan tidak pernah berhenti mengalir sampai detik ini. Selalu berlimpah. Dan di Villa Taman Bandara situ ada satu warung gratis. Namanya Warung Saya. Jadi orang datang, makan, cuci piring, pulang. Itu warung gratis betul-betul. Dan saya memulainya dengan minus, tidak punya uang sama sekali. Saya hanya berbekal WA, teman-teman ayo bantu dong, saya mau buka warung gratis. Dan ternyata berjalan sudah 2 tahun ini. Tahun ini kontraknya sudah habis dan akan masuk tahun ketiga. Jadi teman-teman, kita semua itu harus mengalami berjalan bersama Tuhan dulu, supaya kita bisa mengenal Tuhan. Jadi apapun yang tertulis di dalam kitab suci itu betul-betul bisa kita pahami karena kita mengalami. Dan pengalaman akan Tuhan itu justru lucu. Jadi saya juga pernah tertawa bertiga dengan istri dan anak. Kemudian seorang suster menegur saya, Pak, Bapak ini kan hidupnya susah banget, tapi kok tertawa-tertawa terus. Suster, apa orang miskin gak boleh tertawa? Iya kan? Saya juga tertawa sendirilah. Ya, justru kelucuan itu timbul pada saat kita menderita. Tuhan itu lucu banget. Terima kasih.